Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Satrio Santoso. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Raditya saja. Nah, malam ini saya akan coba untuk membahas yang namanya Object Oriented Programming dalam JavaScript. Tapi skop kita pada saat lecture ini hanya berbasis basicnya saja, ya, basic dari OOP itu sendiri saja. Oke, nah kita langsung lanjut aja ke slide selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan OOP itu sendiri? OOP itu sendiri yaitu adalah metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Kita bisa menyebutkan bahwa OOP itu adalah paradigma pemrograman. Apa juga sih yang dimaksud dengan paradigma pemrograman? Yaitu adalah cara pandang kita untuk menuliskan sebuah kode pemrograman. Nah, jadi sebenarnya OOP itu adalah sebuah konsep, teman-teman, atau disebut juga dengan acuan untuk kita membuat sebuah program, dan tentunya tidak wajib bagi kita untuk selalu menerapkannya pada setiap program yang kita ciptakan. Lalu bagaimana sih terbentuknya OOP itu dalam JavaScript? Nah, sekarang kita simak dulu penjelasan sejarah OOP dalam JavaScript terlebih dahulu. Nah, seiring perkembangan zaman, JavaScript sudah mendukung OOP dalam penerapannya, ya, terutama pada update besar yang terjadi di ES6 atau disebut juga dengan ECMAScript 6. ECMAScript itu sendiri adalah lembaga standarisasi bahasa pemrograman untuk JavaScript. Sebenarnya, penerapan OOP itu sudah lama bisa digunakan dalam JavaScript. Akan tetapi, masih tidak menggunakan sintaks yang bernama kelas. Nah, seperti bahasa pemrograman lainnya, kalau mereka menggunakan OOP, mostly menggunakan sintaks kelas. Nah, sebelum penerapan ES6 di dalam JavaScript, OOP dalam JavaScript itu masih menggunakan istilah yang bernama prototype programming, atau secara umumnya membuat prototipe menggunakan function JavaScript atau membuat kelasnya lah, seperti itu ya. Jadi peran function pada saat itu masih sering dibeda-bedakan penggunaannya, teman-teman. Penggunaannya masih bersifat stateful, ya, seperti kelas, yang seharusnya function itu sendiri pendekatannya seharusnya ke stateless, ya, jadi hanya sebagai pemrosesan saja seharusnya. Nah, dan digunakan untuk menyimpan data suatu prototype functional programming ini, ya. Kemudian juga pada penulisan variabel masih menggunakan deklarasi var. Nah, yang bersifat var itu sifatnya masih hoisting, ya teman-teman, dan tidak mengenal scoping. Nah, hal seperti ini tentunya menyebabkan kode JavaScript itu sangat sulit untuk dibaca. Ketika proyek tersebut sudah besar dan berlangsung cukup lama, bagi para developers akan kesulitan ketika mencari penjelasan setiap function yang telah dibuat. Nah, kenapa? Karena ada function yang sifatnya untuk prototipe atau prototype, dan ada function yang sifatnya sebagai pemrosesan saja atau stateless behavior. Kemudian, pada penulisan variabel JavaScript juga bisa terjadi ambiguitas ketika membedakan pembuatan variabel atau reassignment variabel. Nah, ambiguitas yang terjadi pada kode yang tertulis ini pada saat itu disebut dengan spaghetti code. Sampai sekarang pun juga masih ada, ya, spaghetti code masih diterapkan. Nah, pada zaman dahulu juga penulisan variabel itu selalu terletak di atas var. Kenapa? Agar bisa seorang developer itu bisa menghindari ambiguitas yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, mereka tulis variabel di atas semua. Akan tetapi dengan penerapan ES6, sekarang kita bisa menuliskan variabel sesuai dimanapun saja sesuai dengan scope block kode tersebut. Nah, maka dari itu ES6 ini menjadi penanggulangan dari error-error yang terjadi, kesulitan readability yang terjadi pada sebelum ES6 itu ada. Nah, perubahan tersebut cukup berdampak positif, ya, karena sudah diperkenalkan dengan OOP menggunakan sintaks kelas. Nah, penggunaan deklarasi variabel let dan cons beserta block scope, ya. Nah, dampak dari perubahan ini, banyak developers yang menggunakan bahasa pemrograman lain tertarik untuk mencoba JavaScript.
Nah, karena dari aspek familiarity dan learning curve-nya yang cukup mudah juga untuk dipelajari. Bayangkan saja jika OOP tidak menggunakan sintaks kelas. Ada pembuatan function di dalam sebuah function dan itu pastinya akan cukup membingungkan. Nah, itu adalah sejarah singkat ketika kita masih belum menggunakan ES6 pada JavaScript. Nah, ini di sini juga ada poin-poinnya juga sudah dijelaskan. Ketika sudah menggunakan ES6, kita juga sudah bisa menggunakan syntax class, readability kode juga semakin baik, dan menghindari terjadinya spaghetti kode, yaitu ambiguitas pada kode yang sudah kita buat. Nah, oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menerapkan OOP itu dalam JavaScript. Nah, di sini sudah saya lampirkan sebuah link tutorial bagaimana cara kita memulai menerapkan OOP itu dalam JavaScript. Tapi disclaimer ya, ketika kita ingin menerapkan OOP dalam JavaScript, maka tentunya kita sudah mengetahui basic-basic dalam bahasa pemrograman JavaScript. Seperti sudah mengerti data tipe data primitif, tipe data non primitif, kemudian tentunya kalian sudah perlu mengetahui apa itu function, looping, dan basic segala lainnya, ya. Jadi saya asumsikan teman-teman yang menonton video ini sudah memahami basic dari JavaScript itu sendiri. Oke, baik. Di sini ada penjelasan bagaimana cara kita menerapkan OOP dalam JavaScript. Nah, ini baru saja saya susun. Jadi dari penulisan sebuah kelasnya, kemudian penulisannya wajib menggunakan Pascal case. Nah, dari hardcode diubah kita menjadi object instance yang dinamis. Apa itu object instance? Nanti akan saya juga jelaskan pada penulisan instantiate-nya ya, atau kelas sintaks OOP-nya itu. Nah, sampai materi pembahasan hardcode value dan default value. Nah, untuk materi solid programming, OOP karakteristik, OOP relation, static method, dan factory method itu kita tidak pelajari di sini karena kita hanya mempelajari basic dari OOP itu sendiri di JavaScript. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke VS Code. Nah, kita mulai dari pertama. Dengan apa? Dengan cara membuat kelasnya terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, ketika kita ingin membuat sebuah kelas, maka kita awali dengan ya kelas itu sendiri. Kalau kita mau membuat function, ya awali dengan function itu sendiri kan. Nah, kemudian ketika kita menuliskan sebuah kelas, namanya itu wajib menggunakan Pascal case. Ya. Ya, apa yang terjadi ketika teman-teman menuliskan sebuah nama kelas tidak Pascal case? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nanti teman-teman resikonya dikucilkan oleh society ya. Jadi saran saya tetap menggunakan Pascal case untuk membuat kelasnya. Oke, lanjut. Diikuti dengan curly brace. Nah, di sini saya akan coba mendemonstrasikan terlebih dahulu kita membuat sebuah properti yang hardcode ya, seperti penulisan objek literal. Nah, yang pertama misalnya aku tuliskan sebuah properti bernama name yang isinya adalah Raditya ya, pakai nama saya aja. Kemudian di sini kita tuliskan age aja. Umur saya ya 100 aja lah. Oke. Nah, di sini kemudian kita coba jalankan console.log new person, kemudian di sini ada invocation. Nah, kita coba jalankan node index.js. Kita lihat di sini ada sebuah objek ya yang ditampilkan dalam terminal. Tetapi ini bukan objek literal, teman-teman. Ini adalah objek instance. Objek yang dibuat oleh kelas itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari objek instance itu pastinya setiap objek yang dibuatkan nanti ada nama kelasnya di sebelah kiri objek tersebut. Nah, untuk membuat sebuah objek instance, maka perlu dilaksanakan yang namanya instantiate. Teman-teman bisa memperhatikan baris ke-6. Nah, ada kata ini ya, apa namanya? Ada sintaks new ya. New person invocation. Ini maksudnya adalah instantiate. Instantiate itu adalah proses untuk pembuatan objek
instance. Nah, akan tetapi yang kita lihat di sini ini masih berupa hardcode ya teman-teman. Nah, kita akan coba mengubah objek instance tersebut, kelas ini, menjadi sifatnya dinamis. Nah, aku akan memperkenalkan teman-teman yang namanya special method. Method itu kalau dalam kelas disebutnya sebagai function ya. Tapi karena kita berbicara kelas OOP, maka function disebut sebagai method ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita hapus terlebih dahulu properti name sama age-nya. Kemudian kita tambahkan sebuah function. Nah, function spesial ya atau method spesial ya. Tetapi ketika kita menuliskan sebuah method di dalam kelas, kita tidak perlu mengawalinya dengan function. Gak perlu. Yang perlu kita lakukan hanyalah dengan cara menuliskan metodenya saja. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa ada special method. Special method itu adalah sebuah metode bawaan dari kelas tersebut. Nah, apa nama special methodnya? Namanya adalah constructor. Constructor itu adalah sebuah metode atau sebuah function dalam kelas. Tentunya ada parameter yang bisa kita simpan. Yang pertama kita menuliskan sebuah name, kemudian age. Nah, kemudian di sini kita akan menuliskan atau nge-assign properti name dan age-nya dengan value yang ada dari parameter constructor. Ya, di sini kita tuliskan misalnya this.name sama dengan name. Yang kedua, this.age sama dengan age. Nah, lalu apa isi dari name dan age-nya itu? Bagaimana cara kita mengisinya supaya bisa dinamis? Nah, kita isi pada argumen instantiate-nya. Nah, ketika kita mengisi argumen instantiate, ini mirip dengan menuliskan argumen pada function. Jadi harus berurutan. Kita lihat yang pertama, new person. Nah, di sini apa yang diminta di argumen pertamanya? Di parameter pertama dia minta name. Kalau teman-teman hover di sini akan terlihat ya bahwa yang diminta dari argumen pertamanya adalah atribut. Maka di sini aku akan isikan dengan Raditya string. Yang kedua, nah dia minta age. Age-nya aku isi dengan number, misalnya 100 ya kayak tadi. Nah, ketika kita coba jalankan kembali node index.js, keluarlah objek instance-nya seperti yang sudah aku tuliskan. Akan tetapi ini sifatnya sudah dinamis teman-teman. Misalnya aku coba tambahkan lagi di bawahnya dengan nama Budi ya. Budi, umurnya itu Budi belum lahir, minus 10. Oke, kita coba jalankan kembali. Kita clear terlebih dahulu, jalankan lagi. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menuliskan objek yang sama, tidak redundant. Jadi seperti pemanggilan function. Jadi kita cukup mengirimkan sebuah argumen konstruktornya, kemudian akan diolah menjadi sebuah atributnya. Nah, ini adalah cara kita untuk bisa membuat instance secara dinamis. Nah, kemudian kita akan membahas apa lagi di sini? Oke. Setelah itu, kita akan membahas yang namanya method. Method itu function dalam kelas ya, tapi disebutnya sebagai method. Nah, yang tadi aku sampaikan, constructor itu adalah sebuah special method. Method bawaan yang sudah ada dari kelas itu sendiri. Akan tetapi, bisa nggak kita membuat sebuah method custom atau method buatan kita sendiri? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Misalnya aku akan membuat sebuah metode yang namanya sayHello. Dan aku sama sekali tidak membuat parameter di sini. Nah, ini Budinya aku matiin aja, aku hapus aja maksudnya ya. Dan kemudian di metode sayHello ini aku akan mengembalikan sebuah string di mana bertuliskan hi, my name is. Aku ingin mengambil value dari value name dari objek instance person. Bagaimana caranya? Lakukan interpolasi dengan cara menyebutkan this.name-nya. Nah, ini untuk mengambil name ya. Kemudian tuliskan umurnya, and I am, interpolasi dengan age-nya. Bagaimana cara menuliskannya? This.age. Di sini kita tambahkan years. Oh, nah,
Teman-teman jika bertanya apa sih yang dimaksud dengan this, nah seiring lecture-nya berjalan, nanti aku akan jelaskan apa yang dimaksud dengan this itu sendiri ya. Nah, kita coba jalankan kembali. Oh iya, sorry, belum dijalankan metodenya ya. Ini console.log-nya aku hapus terlebih dahulu. Di sini aku akan membuat sebuah variabel yang namanya new person, dan aku akan menyimpan hasil instantiate yang sudah kita buat tadi. Nah, new person tadi namanya Raditya, age-nya itu 100. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjalankan say hello-nya? Oke, cara menjalankan say hello-nya di sini karena kita juga ingin tampilkan di terminal, maka kita juga jalankan console.log, kemudian panggil new person-nya. Nah, new person ini memiliki metode yang namanya say hello. Bagaimana cara memanggilnya? Hampir mirip dengan cara kita memanggil atribut. Tapi sebelum itu aku mau coba kita perlihatkan memanggil atribut dulu ya. New person .name. Nah, kita coba clear, jalankan, dapat namanya. Apalagi new person .age akan mendapatkan umurnya. Nah, dia juga sebenarnya di object instance tidak hanya menyimpan atribut yang sudah kita simpan nilainya. Di sini dia juga bisa memanggil sebuah metode. Bagaimana caranya? Kita coba tuliskan dulu saja. Nah, ini adalah sebuah metode. Kita panggil, tapi jangan lupa harus di invoke. Nah, kita clear di sini, kemudian kita jalankan kembali. Hi, my name is Raditya and I am 100 years old. Nah, teman-teman, di sini aku juga ingin menyampaikan sebuah quote dari Robert C. Martin. Tapi sebelum itu teman-teman perhatikan, ada yang istimewa dari metode yang sudah kita buat. Nah, ini hanya terjadi pada kelas itu sendiri. Nah, kita lihat, biasanya sebuah function itu ya, atau metode kalau dalam kelas, dia membutuhkan parameter jika isi yang ingin kita kembalikan sifatnya dinamis. Tetapi yang kita lihat di sini, say hello ini tidak sama sekali tidak memiliki parameter, melainkan name dan age ini aku dapatkan hasil dari instantiate itu sendiri, dari properti object instance itu sendiri. Nah, ada quote seperti ini dari Robert C. Martin. Kita buka aja di sini. Set. The best functions are those with no parameters, atau sapaannya ini sih Uncle Bob ya namanya ya. Nah, maksudnya apa? Functions terbaik itu adalah functions yang tidak memiliki parameter. Nah, percayalah teman-teman, dengan teman-teman menerapkan OOP di JavaScript itu, teman-teman sebenarnya sudah bisa menyatakan bahwa saat ini teman-teman sudah ada di jalan yang benar untuk menerapkan clean code ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya chaining method. Bagaimana chaining itu artinya apa sih? Chaining itu artinya berantai ya. Method ya method, function. Berarti dalam satu baris ini akan dijalankan metodenya secara berulang-ulang. Nah, bagaimana cara membuat chaining method? Yang pertama, misalnya aku tambahkan sebuah metode yang namanya ageup. Nah, ageup ini akan menambahkan umurnya sebanyak 1. Ya, bagaimana cara menambahkannya? Nanti kita tinggal tambahkan this.age di increment sebanyak 1. Nah, tetapi ketika kita ingin menjalankannya menggunakan chaining method, maka kita harus menuliskan return this. Ya, ini aku zoom out ya sedikit biar kelihatan semuanya. Nah, kemudian di baris 19 aku akan menjalankan ageup sebanyak 3 kali nih, chaining seperti ini ya. Ageup, kemudian ageup kembali. Nah, ini berapa kali teman-teman ageupnya? 3 kali ya. Berarti umurnya bertambah sebanyak berapa? Dari 100 menjadi 103. Mari kita buktikan. Kita clear, jalankan node index kembali. Nah, kita lihat umurnya menjadi 103. Nah, kenapa chaining method ini bisa terjadi? Kita lihat pada metode ageup di baris ke-12 ia menambahkan age-nya ya sebanyak 1 ya.
Tetapi pada baris 13 ini, metode HUP ini akan mengembalikan this. Apa yang dimaksud dengan this? Yang tadi sudah aku janjikan ya, apa sih penjelasan dari this itu? This itu merujuk objek, instance, person itu sendiri. Nah, buktinya dari mana? Kita lihat di sini. Ya, atau HUP-nya mungkin aku nggak mau di chaining method dulu ya. Kita sekali aja cukup seperti ini. Nah, lihat new person.hup yang dikembalikan apa? Sebuah instance. Instance person. Sekarang kita lihat instance dari person atau dari kelasnya itu sendiri. Instance person itu memiliki atribut name sama age ya. Kemudian dia memiliki metode. Ada apa aja? Say hello sama age up. Nah, berarti karena objek instance itu sendiri memiliki metode age up, berarti bisa dong aku tambahin lagi di sini age up. Nah, inilah yang bisa kita lakukan menggunakan chaining method. Nah, kira-kira ini kan hasil pengembaliannya adalah instance. Kira-kira aku bisa nggak memanggil say hello di sini? Bisa nggak teman-teman? Kita coba aja ya. Bisa. Dia mengembalikan string tapi bukan sebuah apa? Bukan sebuah instance. Nah, berarti kalau misalnya aku mau jalankan say hello lagi nggak bisa di sini. Kenapa? Ya bayangkan aja string hi my name is Raditya and I'm 102 years old itu dot say hello kan nggak mungkin. Nah, kita coba jalankan lagi di sini. Tuh, nggak mungkin ya. Tuh, nggak bisa ya. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan return this pada chaining method yang sudah kita buat? Nah, misalnya di sini aku komentar saja, aku clear, kita jalankan kembali. Runtime error ya. Apa maksudnya di sini? Cannot read properties of undefined reading age up. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita perhatikan pada metode age up. Metode age up di sini mengembalikan apa? Tidak mengembalikan apa-apa. Sebuah function jika tidak melakukan return, maka hasil dari function itu adalah undefined. Nah, pada saat menjalankan age up pertama kalinya, maka hasil yang dikembalikan adalah undefined. Meskipun betul age-nya bertambah, tapi hasil yang dikembalikan undefined. Hasilnya masih seperti ini berarti undefined. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak undefined itu menyimpan metode age up? Undefined.age up. Ya ada kan? Nah, inilah yang terjadi ketika kita tidak menjalankan return this-nya. Oke, sekarang aku ulangi kembali. Undefined-nya kita balikin menjadi new person. Set. Nah, dot age up lagi. Up. Kita jalankan kembali. Jos. Berhasil ya? Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah default value dan hardcode value. Oke. Kita mulai dulu dari default value. Default value pada atribut ya, yang ini yang dimaksud ya. Nah, misalnya gini. Ini kita console.log new person saja. Ini kita clear, jalankan. Oke, ini masih membuat sebuah instance seperti biasanya ya. Nah, akan tetapi bagaimana kalau misalnya aku mengisi dengan undefined? Kita clear, jalankan. Ya berarti isi dari namanya sekarang undefined. Nah, aku ingin membuat skenario di mana kalau misalnya value yang dikirim oleh argumen instantiate-nya itu adalah undefined, maka akan di-replace dengan default value yang nanti kita mau buat. Caranya bagaimana? Oke, di sini undefined-nya di bagian name ya. Berarti kita membuat default value-nya di parameter name juga. Tuliskan sama dengan, misalnya aku mau replace kalau nilainya undefined, maka aku akan isi dengan Budi. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali. Node.index.js. Namanya sekarang Budi. Nilai undefined itu akan di-replace oleh Budi. Akan tetapi, jika nantinya nilai undefined ini misalnya bukan undefined, aku berikan Tono misalnya. Kita coba jalankan kembali.
hasilnya menggunakan tono. Jadi default value itu ketika argumen yang dikirimkan itu nilainya tidak terdefinisikan alias undefined. Akan tetapi pada saat ini argumen pertama yang dikirimkan ke parameter name itu sudah terdefinisikan string tono. Berarti string bodinya tidak akan nge-replace this.name pada instance personnya. Oke? Nah, itu untuk default value. Yang terakhir, kita akan bahas yang namanya hardcode value. Oke, hardcode itu artinya apa sih? Nilai tetap ya, value ya nilai. Nah, berarti bagaimana cara kita menambahkan hardcode value di kelas yang sudah kita buat di sini. Misalnya aku tambahkan lagi sebuah property is married. Akan tetapi, aku assign dengan nilai, misalnya nilai primitif ya, nilai tipe data primitif. Aku isi dengan true. Aku tidak mengisi nilai yang berasal dari parameter konstruktornya. Jadi aku langsung memberikan nilai ketetapan di sini. Ketika kita coba jalankan console.log new person di baris 20, kita jalankan kembali. Nah, name-nya ada, age-nya ada, is married-nya ada. Lalu bisa nggak kalau hardcode value itu kita ubah melalui instantiate? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena dari parameter konstruktornya itu juga tidak mengirimkan apapun, ya. Sampai sini paham ya? Jadi hardcode value itu adalah sesuatu nilai tetap yang tidak bisa diubah. Kecuali default value itu akan nge-replace nilai undefined pada parameter yang nilainya masih belum didefinisikan. Oke? Nah, cukup materi kita sampai situ saja. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, oke, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran materi OOP ini, kita dapat simpulkan bahwa penerapan OOP ini adalah salah satu cara bagi kita untuk bisa menerapkan kode yang clean atau readability-nya itu bisa sangat baik. Nah, tapi apakah setiap program itu kita harus menerapkan OOP agar terlihat lebih rapi penulisannya? Gak juga. Karena OOP itu sifatnya adalah paradigma, teman-teman, yaitu suatu cara pandang untuk melakukan atau menuliskan sesuatu. Nah, misalnya gini, ketika kita berbicara framework JavaScript yang terkenal nih ya, yang bernama React, framework tersebut sudah tidak lagi menggunakan konsep OOP, melainkan sudah menggunakan functional programming atau disebut juga dengan React hooks ya. Ketika perubahan itu terjadi, banyak nih yang beranggapan, salah satunya aku juga ya, bahwa functional programming pada React itu jauh lebih baik readability-nya dibandingkan menggunakan OOP. Nah, gak semua program itu harus menggunakan OOP ya teman-teman. Jadi OOP itu hanya paradigma, hanya salah satu cara. Kita nggak pakai OOP juga nggak apa-apa. Tapi perlu diingat bahwa OOP itu adalah salah satu cara kita agar bisa menuliskan clean code. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke bagian terakhir. Apakah masih banyak bagian-bagian OOP JavaScript yang perlu kita pelajari? Ya, tentu masih banyak. Salah satunya adalah yang wajib teman-teman ketahui ketika belajar OOP itu perlu mengetahui yang namanya solid programming. Kenapa? Karena first principle of OOP itu adalah dengan memahami apa itu solid. Solid itu singkatannya teman-teman, SOLID dalam Object Oriented Programming. Salah satunya adalah S. S itu adalah Single Responsibility Principle, yaitu contohnya sebuah kelas itu hanya bertanggung jawab pada satu tanggung jawab aja gitu. Misalnya tadi sebuah person itu ya cukup dengan berbicara, say hello, kemudian umurnya naik. Nah, satu responsible aja. Jadi jangan sampai campur aduk. Itu salah satu contohnya ya dari single responsibility principle. Kemudian OOP karakteristik. Nah, OOP karakteristik itu ada abstraction. Abstraction itu sebenarnya yang sudah tadi aku jabarkan itu sebenarnya abstraction. Nah,
Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi ini lebih ke arah pembuatan private property menggunakan getter dan setter. Nah, yang ketiga adalah inheritance, pewarisan antar kelas parent dengan si children. Jadi kita bisa mendapatkan semua yang kita miliki dari parent kepada children. Seperti itu. Nah, kemudian polymorphism. Polymorphism itu adalah terbagi dua ya dia. Ada override sama overloading. Nah, tapi yang JavaScript itu hanya support yang override. Kalau bahasa lain, setahu saya itu dia bisa support overload. Nah, overriding itu contohnya gini. Saya memiliki sebuah parent bernama class animal, binatang ya, class animal. Nah, kemudian di class animal itu saya memiliki sebuah metode yang bernama make a sound. Nah, misalnya make a sound-nya string meow gitu ya. Kemudian saya melakukan sebuah inheritance ya. Jadi teman-teman, sebenarnya polymorphism itu tidak akan terjadi jika tidak ada inheritance, dan enkapsulasi itu juga tidak akan terjadi jika tidak ada abstraction. Nah, ketika sudah dilakukan inheritance, bernama kelas lion misalnya, singa ya. Di kelas lion itu, karena inheritance dari kelas animal, maka aku akan merubah metode make a sound yang sudah dimiliki kelas animal, yang tadinya return string meow, misalnya menjadi return string roar gitu kan. Jadi berubah hasil returnnya yang kelas animal kayak suara kucing, tapi kalau yang untuk lion menjadi suara seperti singa seperti biasanya ya. Kemudian ketiga adalah OOP relation. Jadi OOP itu ada hubungannya ya, ada komposisi sama agregasi. Kemudian di sini ada static method. Static method itu adalah suatu cara pemanggilan metode tanpa perlu adanya instansiat. Karena tadi yang kita lakukan adalah memanggil metode, itu harus ada instansiatnya ya. Nah, yang terakhir adalah factory method. Tapi perlu diketahui, factory method itu adalah sebuah konsep teman-teman. Jadi gak setiap kita menggunakan OOP itu wajib menggunakan factory. Oh enggak, factory itu hanya sebuah konsep. Jadinya ketika kita ingin melakukan instansiate, misalnya kalau kita belajar MVC, kita ingin memproses sebuah kode kita, melakukan instansiate-nya di dalam model. Nah, kita tidak menuliskan misalnya new person-nya ya, itu di dalam model tersebut, tetapi kita memanggil factory metode-nya untuk kita oper data yang nanti kita ingin instansiate ke dalam metode tersebut. Nah, jadi new-nya itu di mana? Instansiate-nya itu ada di mana? Instansiate-nya itu terjadi pada factory metode-nya tersebut. Seperti itu. Nah, di modelnya itu hanya pengiriman datanya saja. Nah, seperti itu ya. Tapi yang aku bilang sekali lagi, factory method itu tidak wajib teman-teman buat pada setiap saat. Oke, baik. Di sini sudah selesai. Jadi materi OOP basic kita sudah selesai sampai sini aja, karena kita belajar yang basic aja, OOP aja ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila dariku masih ada tutur kata yang salah. Jika masih ada kekeliruan dalam lecture yang sudah aku sampaikan hari ini, mohon untuk dikoreksi ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.